Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di tengah situasi saat ini, maka sungguh bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah. Maka dari itu tidak ada cara lain kecuali kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhtiar batin kita di samping ikhtiar zahir yang juga kita lakukan, termasuk menjaga protokol kesehatan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada bulan ini kita mendapatkan anugerah nikmat yang luar biasa. Yang pertama, kita masuk tahun baru Muharram 1443. Itu artinya Allah masih memberi kesempatan kita untuk menambah amal-amal ibadah, yang amal-amal tersebut akan menemani hari-hari kita setelah kita menjemput maut kita. Lalu kemudian bulan ini kita juga memasuki bulan Agustus, yang mana di bulan Agustus kita tahu itu adalah hari kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jangan sampai kita lupa bersyukur, karena sebagaimana iblis bersumpah di hadapan Allah, salah satu sumpahnya adalah menghalang-halangi manusia untuk bersyukur, dan itu terekam di dalam surah Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bentuk kesyukuran kita tidak lain dan tidak bukan adalah kita senantiasa ingat Allah, senantiasa meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar lisan, tetapi ada bukti nyata dalam tindakan. Maka dari itu, jika kita mau mengambil pelajaran, maka kita tahu di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang hari itu adalah luar biasa, yaitu pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyura. Di dalam hari Asyura banyak peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya adalah peristiwa diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan
Al-Muharramu syahrullahil asam fihi yaumun tiba fihi ala adama. Al-Muharram adalah bulan Allah yang di dalamnya terdapat hari di mana Adam diterima taubatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita mau mengambil ibrah, maka kita tahu bahwa Nabi Adam bersama pasangannya yaitu Hawa, ketika beliau berada di dalam surga, senantiasa beliau digoda oleh syaitan, digoda oleh iblis, yang mana hal ini juga terekam di dalam surah Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitan. Syaitan selalu membuat was-was, membisiki hal-hal yang buruk, sehingga akhirnya apa yang telah dilarang oleh Allah, yaitu Allah melarang Adam untuk mendekati sebuah pohon, ternyata pohon itu oleh iblis diberi nama pohon khuldi. Karena yang menjadi cara menggoda iblis kepada Adam adalah dengan keabadian dan juga dengan kekuasaan yang tidak akan binasa. Hal itu terekam dalam surah Thaha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkil la yabla. Sehingga dari sini kalau kita mau mengambil pelajaran, ada dua hal setidaknya yang sering dijadikan oleh iblis sebagai pintu masuk untuk menggoda kita. Yang pertama adalah syajaratil khuld, atau terkait dengan keabadian. Kita tahu Nabi Adam alaihi salam hidup di surga dengan penuh fasilitas, tetapi ternyata waswasati syaitan, syaitan menggodanya, katanya Tuhan tidak melarang kamu kecuali khawatir kamu menjadi malaikat. Inilah ungkapan dari iblis atau syaitan. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lalu yang kedua, godaan manusia adalah kekuasaan yang tidak akan pernah binasa. Maka dua hal ini yang harus kita hati-hati. Terlebih lagi soal kekuasaan. Boleh jadi kekuasaan itu berupa jabatan, boleh jadi berupa ilmu pengetahuan yang mendalam sehingga dia merasa lebih hebat dari yang lain. Disinilah kadang-kadang menjadi pintu masuk syaitan untuk menggoda manusia. Maka mengambil ibrah dari peristiwa ini, maka kita harus waspada terhadap godaan-godaan yang dilancarkan oleh syaitan, oleh iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabi Adam alaihi salam melakukan satu kesalahan, lalu diusir oleh Allah dari surga, diturunkan di muka bumi, dan beliau berpisah dengan Hawa selama 40 tahun, baru kemudian taubatnya diterima oleh Allah. Senantiasa Nabi Adam bermunajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertanyaan besar bagi kita, sekaligus introspeksi diri kita. Kita yang banyak kesalahan, kita yang banyak melakukan dosa, kita berharap surganya. Maka sungguh amal yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendownload, untuk mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jika kita kelak masuk surga tidak lain karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah kita belajar dari pertobatan Nabi Adam, maka ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka kita harus memperbanyak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam peristiwa Asyura ada peristiwa diterimanya taubatnya Nabi Adam, lalu juga diterimanya Nabi Yunus, lalu kemudian dimuntahkan Nabi Yunus dari perut ikan yang besar tersebut. Ini semua terjadi di hari Asyura. Maka kemudian sebagai bukti konkret dari apa yang kita mohonkan kepada Allah, taubat kita, permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukti konkret itu harus dinyatakan dalam tindakan amal salih. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Berpuasalah kalian satu hari sebelum Asyura, yaitu tanggal 9 atau disebut dengan Tasu'a, atau berpuasalah setelah tanggal 10, yaitu tanggal 11 Al-Muharram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini adalah suatu bentuk nyata amal salih. Belum lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita
secara konkret untuk melakukan amal sosial seperti menyantuni anak-anak yatim. Dalam potongan sabdanya Rasulullah menyatakan, "Waman masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan." Barang siapa mengusapkan tangannya di atas kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah mengangkat bagi dia setiap satu rambut itu diangkat satu derajat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini adalah sebuah ungkapan yang harus kita maknai secara mendalam. Bukan hanya kita mendatangi anak yatim lalu kita usap-usap. Tidak hanya itu, tetapi lebih dari itu adalah bukti kasih sayang yang harus kita wujudkan dalam tindakan konkret. Bisa jadi berupa santunan dan lain-lain. Maka dari itu, ini adalah bukti bahwa kita bukan orang yang mendustakan agama. Karena Allah menyatakan dalam surah Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Orang yang mendustakan agama dijelaskan dalam Al-Ma'un ayat 1 dan 2 ini adalah orang yang menghardik anak yatim. Artinya dia tidak memiliki kepekaan sosial, dia tidak memiliki belas kasihan terhadap orang lain, termasuk di dalamnya adalah anak yatim. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dari Asyura ini sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karim barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم اكشف عنا الوباء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.